Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Ustazah Cici. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Yuk, simak, perhatikan, catat yang penting ya. Menghargai usaha orang lain, atau usaha orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing sangat penting. Ada 5 cara menghargai usaha orang lain. 1. Tidak merendahkan usaha orang lain. 2. Tidak mengganggu. 3. Tidak merasa iri kalau orang lain berhasil. 4. Bersaing dengan sehat. 5. Jika kita sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita membantu usaha orang lain agar ikut sukses juga. Nah, itu tadi cara menghargai usaha orang lain. Kita masuk ke menceritakan kembali isi teks bacaan. Setiap teks punya informasi. Informasi dapat ditentukan secara tersurat dan tersirat. Apa itu tersurat dan tersirat? Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis jelas dalam teks bacaan. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis langsung dalam teks. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks. 1. Baca teks dengan seksama. 2. Buat daftar pertanyaan dan menjawab pertanyaan. 3. Merangkai jawaban-jawaban menjadi paragraf. Selanjutnya, tanggung jawab kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan kecil, yakni keluarga. Kebersihan lingkungan keluarga sangat berpengaruh kepada kebersihan lingkungan masyarakat. Contoh menjaga kebersihan lingkungan masyarakat yaitu 1. Tidak buang sampah sembarangan. 2. Menjaga keindahan lingkungan. 3. Mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Hasil sikap tanggung jawab. 1. Lingkungan bersih, terhindar dari penyakit, timbul kepedulian, kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, itu tadi sikap tanggung jawabnya ya hasilnya. Sekarang menceritakan kembali isi teks dalam poster. Ketika kita memperoleh informasi, kita perlu menyampaikan kepada orang lain dengan cara mengelola informasi agar lebih mudah dipahami. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang harus diperhatikan. 1. Menyampaikan dengan bahasanya sendiri ya. 2. Menguasai materi. 3. Menjelaskan secara terperinci. 4. Pengucapan jelas dengan intonasi yang tepat. Selanjutnya, merawat organ pernafasan dengan tidak merokok. Nih, bahaya merokok ya. Ada 15 kandungan zat dalam sebatang rokok. Bagaimana cara merawat organ pernafasan? Padahal banyak di lingkungan itu orang-orang merokok. Nih, penyebab penyakit sistem pernafasan adalah merokok. Jika terkena zat kimia yang terlalu banyak dan waktu lama akan mengalami gangguan fungsi paru-paru. Bahaya merokok. 1. Mudah terserang kelumpuhan otak. 2. Beresiko kanker paru-paru. 3. Penyebab penyakit bronkitis, pneumonia, dan emfisema. 4. Mempercepat kematian sel-sel tubuh. 5. Sangat mengganggu kesehatan janin bagi ibu-ibu yang hamil. Jadi ibu-ibu hamil tidak boleh ya merokok.
Nah, itu tadi cara merawat organ pernafasan. Selanjutnya, cerita bergambar. Kalian sudah pasti tahu langkah-langkahnya apa saja. Siapkan alat bahan, menentukan tema, menentukan objek, membuat sketsa. Kelima, setelah membuat sketsa, menambahkan detail sketsanya agar lebih sempurna. Kemudian 6, menebalkan pakai spidol ya, dan warnai secara rapi agar terlihat indah. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat gambar cerita. Ini sudah dijelaskan loh ya sama Ustazah di pembelajaran yang sudah-sudah. Sekarang lanjut ke bagaimana sih, apa saja yang ada penentuan tekniknya gambar cerita. Ada teknik kering dan teknik basah. Teknik kering, teknik pewarnaannya menggunakan cat air, tanpa pengencer air ya kalau teknik kering, seperti minyak pensil warna, krayon, arang, boleh teknik kering. Teknik basah menggunakan cat air, cat minyak ya. Sekarang tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Setiap perbuatan dan perilaku pasti akan ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab adalah bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Kita memiliki tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi kalian pasti punya tanggung jawab, meskipun di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Itu namanya tanggung jawab. Contoh menjaga kewajiban dan tanggung jawab di lingkungan rumah: menghormati, menyayangi adik, mengerjakan pekerjaan yang diperintah orang tua tanpa disuruh ya. Di lingkungan sekolah, menjaga ketertiban kelas, menghormati guru, menjaga kebersihan di sekolah. 3. Di lingkungan masyarakat, ikut kegiatan desa, berperan dalam siskamling, menghormati orang tua di dalam masyarakat, menjaga lingkungan yang bersih. Oke, bagaimana menyampaikan isi cergam? Langkah-langkah menceritakan kembali cerita bergambar: membaca keseluruhan gambar, memahami alurnya bagaimana yang terkandung dalam rangkaian gambar, kemudian tarik kesimpulannya dari rangkaian adegan-adegan serta dialog cerita bergambar. Pakai bahasamu sendiri ya. Langkah-langkah menceritakan kembali gambar cerita. Sekian, terima kasih.